Alhamdulillah ketemu drone Saleprot, iki lho Saleprot. Nyemplung iki lho. Saleprot iki lho. Jos. Halo, Bro. Woi, iki lho si Poa. Si Poa rek. Lu. Banyune sak mene. Kalang-kalangi 2 meter. Oh, iki lho. Baterene Om Aji. Prot. Oh iya. Nek ana baterene Aji. Saleprot. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Kali ini aku ingin berbagi pengalaman bagaimana menggunakan drone FPV. Kenapa saya ingin berbagi pengalaman? Karena sekian lama saya belajar drone FPV, saya melihat banyak di sekitar saya, teman-teman saya ketika bermain drone FPV mengalami drone-nya itu crash. Ada juga yang drone-nya itu fly away, dan juga berbagai macam kejadian unik lainnya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman saya, bagaimana sih sebaiknya menerbangkan drone FPV ini dengan baik dan benar. Pertama, drone FPV ini adalah drone jenis manual, di mana karakternya berbeda jauh dengan drone yang ber-GPS. Drone manual ini sepenuhnya kontrol atau kendali berada pada pilot drone itu sendiri. Yang kedua, karakter drone FPV ini adalah pengendaliannya atau monitornya itu kita pasti menggunakan Google, karena di Google itu semua penampakan mulai dari kamera, keadaan baterai, jarak dan sebagainya itu tampilannya ada di Google. Jadi bagaimana sih langkah terbaik atau antisipasi yang harus kita lakukan ketika kita akan menerbangkan drone FPV? Oke, kita lanjut aja. Langkah yang pertama itu adalah kita mesti mengecek baut-baut yang ada di drone itu sendiri, karena drone FPV ini cenderung adalah drone rakitan dan sering dipakai, maka baut-baut itu secara periodik akan mengalami kendor. Jadi sebisa mungkin ketika akan diterbangkan mesti kita cek dulu baut-bautnya apakah masih kenceng atau ada yang kendor. Yang kedua itu kita mengecek Google, apakah Google kita bisa berfungsi dengan baik, apakah baterainya cukup. Itu perlu kita cek. Kemudian berikutnya kita cek juga remote kita, apakah baterainya sudah cukup atau mau habis.
Jadi kalau remote ini usahakan baterainya cukup ya, karena remote ini memancarkan sinyal pengendali. Jadi kalau baterainya mau habis itu akan bermasalah pada kontrol atau pengendali jarak antara remote dengan drone. Berikutnya lagi yang perlu diperhatikan adalah kondisi baterai pada drone FPV. Jadi sebelum terbang pastikan baterainya full. Kalau mau terbang baterainya habis ya buat apa gitu kan, kita nggak bisa terbang. Oke, selanjutnya adalah kita cek motor atau propeller kita, apakah propeller itu baling-baling itu bentuknya masih utuh, tidak bengkong, tidak luka-luka. Kalau keadaan propeller tidak bagus, itu akan mengakibatkan terbangnya keseimbangan drone itu tidak maksimal atau akan mengalami getaran. Nah, itu akan terlihat di rekaman pada kamera FPV. Oke. Kemudian itu kita pastikan propeller motor nyala semua keempat-empatnya dengan baik dan benar arahnya, dengan kita cek melalui arming. Jadi putaran motor arahnya itu mesti benar ya, dan kemudian semua motor menyala dengan baik. Nah, itu kita lakukan cek melalui arming. Kemudian kita lakukan survei lokasi. Jadi kalau kita berada di lokasi yang baru, kita sebaiknya melakukan survei lokasi supaya kita tidak mengalami yang namanya disorientasi lokasi. Ini penting ketika kita melakukan manuver atau melakukan trik yang sulit dan kita mengalami loss atau mengalami kegagalan dan drone jatuh atau kemana, kita bisa mendeteksi lokasinya berada di mana. Jadi jangan lupa ketika akan terbang, Google VR itu mode penyimpanan atau mode perekaman juga dilakukan supaya mengantisipasi keadaan seperti itu. Ada sedikit tambahan lagi teman-teman, ketika menerbangkan drone FPV ini, jika kita menerbangkan barang atau beberapa drone sekaligus, kita mesti koordinasi antara satu pilot dengan pilot yang lain mengenai channel yang digunakan. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan koordinasi dengan baik dan kita terbang, tiba-tiba ada teman yang colok baterai dan channelnya sama, itu akan mengakibatkan tampilan kita di Google itu sama dengan tampilan pilot drone yang lain. Bagaimana akibatnya? Tentu akibatnya akan sangat fatal. Jadi kita tidak tahu kondisi drone kita berada di mana, karena tampilannya berubah menjadi tampilan dari FPV pilot drone yang lain. Jadi langkah itu perlu diperhatikan buat teman-teman supaya channelnya itu tidak tabrakan. Jadi masing-masing saling koordinasi. Misalkan saya channel R1, oke, misalnya teman yang lain channel R3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi koordinasi channel itu penting ketika kita bermain bersama. Kemudian yang berikutnya adalah ketika misal kita
berlatih. Nah, kalau berlatih itu buat pilot drone FPV yang baru itu perlu didampingi oleh teman-teman yang lebih senior. Kenapa? Karena pendampingan ini akan membuat pilot drone FPV yang baru itu lebih percaya diri, lebih aman jika mengalami hal-hal yang sulit atau fail safe ketika melakukan trik yang sulit. Itu jika ada kejadian yang tak terduga, maka pendamping akan membantu mengetahui keberadaan drone itu ada di mana. Jadi didampingi atau pendampingan itu akan membuat pilot drone FPV menjadi lebih tenang. Oke, demikian informasi ini saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.